Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Ibu Guru semua. Bapak Ibu Guru masih semangat mengikuti bagian kedua dari keseluruhan kursus kita. Yang pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah tema, yakni mengenal karakteristik peserta didik sebagai korban, pelaku, dan saksi bullying di sekolah. Jadi Bapak Ibu, kadang mungkin kita bertanya-tanya ya, ini ada kasus bullying di sekolah saya. Bagaimana saya mencegahnya? Bagaimana saya menanganinya ya? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini memang bukan sesuatu yang cukup mudah ya, karena bullying sebagaimana kemarin kita pelajari di sesi pertama, ternyata bentuknya banyak sekali dan juga dampaknya bisa sangat eh, eh, fatal ya pada beberapa korban, dan pada intinya memang kita bersepakat bahwa bullying ini perlu kita cegah dan tangani. Namun untuk bisa mencegah dan menangani dengan optimal, tentu kita harus tahu dulu. Kemarin setelah kita mengenali bentuk dari bullying, sekarang kita mengenali karakteristik dari peran-peran yang ada di dalam suatu bullying yang terjadi. Dalam hal ini ada korban, pelaku, dan saksi bullying. Bagaimana sih karakteristiknya? Yuk kita kenali sehingga kita bisa lebih sesuai dalam memberikan atau merancang nanti program pencegahan dan penanganannya. Nah, ini siapa saja sih yang terlibat dalam bullying? Secara umum, karena bullying itu adalah hal yang kemarin kita bahas ya, bertujuan untuk menyakiti dilakukan oleh seorang yang secara relasi lebih berkuasa ya kepada orang lain yang dirasa lebih lemah begitu. Nah, berulang-ulang, tentu karena sifatnya berulang, biasanya bullying tidak terjadi dalam situasi yang hanya melibatkan korban dan pelaku saja. Nah, artinya ada juga saksi. Nah, jadi ada korban, ada pelaku, ada saksi. Ini sudah kita ketahui. Yang belum kita ketahui mungkin bersama yang masih awam adalah korban itu seperti apa. Apa saja sih jenis-jenis korban? Karakternya bagaimana? Bagaimana sih pelaku? Nah, pelaku itu karakternya bagaimana? Kemudian saksi. Nah, saksi ini jarang sekali dibahas di berbagai workshop ataupun seminar ataupun pelatihan tentang bullying, padahal karena bullying itu suatu kejadian yang di dalam situasi sosial, maka ada orang lain yang menyaksikan, dan sebetulnya bagaimana saksi atau orang lain yang menyaksikan ini bertindak itu adalah hal yang sangat mempengaruhi penanganan dan pencegahan bullying. Nah, sehingga saksi pun bisa bisa memiliki peran ya, baik itu mendukung ataupun mencegah terjadinya bullying. Nah, kita kenali satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama adalah dari sisi korban. Nah, pada setting sekolah, anak yang menjadi korban itu biasanya menjadi target ya dari perilaku agresif yang dilakukan secara berulang. Nah, si korban ini sebenarnya bisa kita kenali bahkan dari sebelum suatu bullying itu terjadi. Bagaimana kita mengenalinya? Bagaimana kita melakukan screening pengenalan pada siswa-siswa yang mungkin rentan dalam tanda kutip menjadi korban bullying? Kita bisa melihat dari karakternya. Nah, ini ada sebuah riset dari Hassler, Connie, Green, and Powell, dan Jolie juga tahun 97. Jadi kalau di dunia barat bullying itu sudah menjadi perhatian sejak 20-30 tahun yang lalu Bapak Ibu. Nah, melalui riset itu dan saya bandingkan juga dengan kasus-kasus yang kami temui di lapangan ketika mendampingi ataupun menangani kasus-kasus bullying di Kota Semarang, memang ini cocok dengan profil dari atau karakter daripada korban tindak bullying. Nah, biasanya anak-anak yang rentan atau anak-anak yang menjadi korban bullying itu mereka memiliki keterampilan sosial dan interpersonal yang kurang berkembang.
Nah, ini bisa kita amati anaknya biasanya kurang bisa bergaul, kurang bisa membaur dengan teman-teman di kelasnya. Nah, sehingga itu menyebabkan anak juga menjadi sering merasa terisolasi, jadi menyendiri. Kalau Bapak Ibu membagi kelompok, anak ini seringkali tidak dapat kelompok di kelas, kemudian dijauhi oleh teman-temannya, terisolasi. Nah, ini kita sudah mulai tanda tanya ini, apakah anak yang demikian mengalami bullying karena profilnya itu rentan memang mengalami bullying yang memiliki tanda-tanda ini. Nah, biasanya lebih muda atau lebih lemah secara fisik. Karena tadi bullying kan terjadi pada individu, dilakukan oleh individu atau kelompok yang eh, merasa lebih kuat kepada yang lebih lemah dan tidak berdaya. Nah, oleh karena itu seringkali kita temui juga kasus bullying itu dilakukan oleh kakak tingkat kepada adik tingkatnya, oleh kakak di asrama ya kepada adik-adik di asramanya. Nah, kemudian juga anak yang menjadi korban bullying ini biasanya memiliki keterampilan komunikasi yang kurang. Nah, keterampilan komunikasi yang kurang ini membuat anak susah tadi membangun keterampilan sosial, bergaul dengan temannya, membaur dengan temannya. Ini juga karena keterampilan komunikasi yang kurang. Nah, komunikasi di sini baik dalam penyampaiannya ataupun dalam confidence-nya atau kepercayaan dirinya dalam berkomunikasi. Nah, sering menyalahkan diri sendiri. Nah, biasanya anak kalau kita amati kok di kelas ya, di rumah sering menyalahkan diri sendiri. Ini perlu kita ini ya, perlu kita garis bawahi, kita amati apakah jangan-jangan anak ini menjadi korban bullying, dia tidak berdaya dan kemudian merasa dah bahwa saya memang kurang, saya memang tidak bisa. Kemudian ini juga berpengaruh pada rasa percaya dirinya. Nah, ini juga menyebabkan anak kurang semangat, entah dalam belajar, bersekolah. Nah, karena anak-anak ini tidak nyaman di situasi-situasi tadi, terisolasi, keterampilan sosialnya kurang sehingga dia juga sedikit lebih relatif lebih sedikit punya teman. Nah, mereka jadi kurang bersemangat. Kemudian juga biasanya anak yang sudah menjadi korban, ini yang sudah ya, cenderung percaya bahwa orang lain lebih bisa mengatasi masalah, bahwa dia tidak berdaya. Nah, inilah hal yang sangat khas ditemukan pada anak-anak kalau dalam pendampingan kami, anak-anak yang sudah menjadi korban bullying itu seringkali merasa saya tidak bisa mengatasi masalah gitu. Nah, cenderung bahwa orang lain lebih bisa dari saya. Nah, kemudian biasanya memiliki anggota keluarga yang terlalu mengatur, Bapak Ibu. Nah, entah mohon maaf sebelumnya sosok ibu, sosok ayah atau sosok pengasuh yang sangat mengatur, overprotective dan mengendalikan keputusan setiap keputusan anak. Karena ini berpengaruh kepada tadi keberanian anak, eh, kepercayaan anak bahwa dia bisa mengatasi masalah. Biasanya orang tua atau pengasuh yang terlalu overprotective, terlalu mengatur, itu mengatur seluruh hal yang dipilih oleh anak sehingga anak tidak terbiasa memutuskan hal sendiri, mengambil konsekuensi sendiri dari setiap tindakannya. Sehingga anak kalau di dalam situasi sosial menjadi bingung, saya harus bersikap bagaimana karena selama ini anak hanya menjadi wadah dari apa yang disampaikan dari orang tuanya. Nah, kami juga seringkali temui ternyata pola asuh yang terlalu otoriter ya, pola asuh yang terlalu mengatur dan memberikan ruang yang sempit bagi anak untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan minatnya, ini justru membuat anak sangat rentan menjadi korban bullying. Nah, biasanya anak-anak ini juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan teman-temannya. Nah, misalkan ada anak-anak dari kelompok minoritas ya, eh, misalkan secara warna kulit ya, kemudian suku agama dan lain sebagainya. Ini juga ketika berbeda dari teman-temannya kadang-kadang menjadi sasaran dari korban bullying. Nah, atau yang terlalu nuwun sewu mohon maaf, misalkan anak berkebutuhan khusus disabilitas intelektual begitu ya. Jadi secara akademik dia sangat kesulitan, seringkali juga
kemampuan akademik yang berbeda dari teman-temannya, dia menjadi dibully begitu. Nah, kemudian biasanya juga kita perlu notice ketika anak mulai menghindari bersekolah atau motivasi belajar menurun, yang ketika kita tanya anak tidak bisa menjelaskan atau tidak terbuka menjelaskan kenapa. Nah, ini perlu kita amati betul. Ini sebagai karakteristik umum pada korban bullying. Selain yang ada di sini, sebenarnya yang sering kami temui adalah anak-anak yang menjadi korban bullying itu rata-rata tadi karena keterampilan komunikasinya aja, ya, juga karena mungkin mengalami kecemasan sehingga tidak terbuka. Ketika ditanya apa, siapa yang menyakitimu, tidak akan langsung terbuka. Nah, karena mereka dalam kondisi takut didukung oleh keterampilan komunikasi yang kurang, sehingga seringkali anak yang menjadi korban ini hanya diam dan tidak berani melapor atau menceritakan kepada orang dewasa. Nah, ini beberapa karakteristik umum pada korban. Hal ini perlu kita kenali karena nanti untuk bagaimana di sesi-sesi selanjutnya kita akan bahas tentang penanganan korban, kita sesuaikan dengan karakteristik atau profil dari korban, sehingga apa yang treatment yang kita berikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, tidak dari penilaian subjektif kita atau cara-cara subjektif yang kita miliki, seperti itu. Nah, kemudian korban ternyata setelah melalui berbagai riset itu diketahui ada dua tipe korban. Yang pertama ini korban tipe pasif atau passive victim. Passive victim ini korban tipe pasif itu biasanya tipe yang cenderung merasa takut, cemas, submisif, tidak mampu melawan. Tadi yang saya ceritakan, anaknya cenderung cemas, takut karena terancam ya, dia tidak berani melawan, hanya diam, tidak tahu harus berbuat apa ketika sehingga dia tidak berani melapor kepada orang dewasa. Nah, ini adalah korban tipe pasif. Nah, ini banyak kita temui. Tapi ada juga korban tipe proaktif atau proactive victim. Proactive victim ini adalah korban yang tipe ini juga cemas sebenarnya. Sama, setiap orang yang dibully itu seringkali merasa cemas, ketakutan, namun cenderung reaktif dan defensif serta melawan. Maksudnya bagaimana? Korban tipe proaktif ini biasanya adalah korban yang melawan. Namun, tipe perlawanannya ini justru tidak kurang adaptif ya, sehingga sifatnya reaktif. Seringkali sifatnya menjadi reaktif, defensif, sehingga malah justru kembali menjadi bulan-bulanan dari suatu tindak bullying oleh pelaku. Nah, karena tadi reaktif dan hyperaktif ya dalam merespon suatu tindak bullying. Jadi ada yang sangat pasif, ada yang sangat reaktif. Jadi ada biasanya korban yang tipe proaktif ini ya, yang respon-responnya reaktif, seringkali juga menjadi lebih sulit untuk kita berikan pendampingan karena biasanya karena sikapnya sangat reaktif, dia juga cenderung untuk kurang disukai oleh teman-teman pada umumnya, sehingga biasanya kurang memiliki teman ya, karena sikap-sikap yang diambil sehingga memang menjadi korban bullying seperti itu. Nah, tetapi memang kita lihat ada dua tipe ini, nanti di sesi selanjutnya kita bahas bagaimana pendampingannya. Kita kenali dulu. Nah, sekarang kita menuju ke pelaku. Tadi kita sudah mengenal bagaimana karakter dari korban dan jenis-jenis korban, sekarang pada pelaku. Bagaimana sih karakteristik yang bisa kita temui pada anak atau peserta didik yang menjadi pelaku bullying? Nah, biasanya anak-anak yang menjadi pelaku bullying ini cenderung senang mengontrol atau mengendalikan orang lain dengan ancaman. Nah, kita amati. Kalau ada peserta didik kita yang sukanya mengancam temannya, kamu kalau nggak gini tak giniin loh, kamu kalau nggak gini tak giniin loh. Nah, kita perlu masuk ke dalam pengamatan kita. Nah, kemudian mudah tersulut emosi, pendendam, dan menunjukkan perilaku agresif. Jadi memang pelaku itu biasanya agak punya hambatan dalam pengendalian emosi. Kemudian kurang disiplin sehari-hari. Ini seringkali ditemui para pelaku bullying itu, selain jadi suka membuli, memang ada
seringkali indisipliner terhadap peraturan-peraturan, termasuk peraturan sekolah. Nah, tentu karena itu kurang berkembang kemampuan empatinya. Kemudian biasanya para pelaku ini cenderung melihat agresi atau amarah ya, yang itu sebagai problem solving. Jadi kalau ada masalah ya cara mengatasinya adalah dengan meluapkan amarah atau melampiaskan sebagai satu-satunya problem solving yang dia kuasai. Nah, kemudian biasanya juga terlibat geng atau kelompok kekerasan. Jadi entah itu di dalam sekolah atau di luar sekolah, kadang-kadang pelaku ini dia punya geng begitu. Jadi didukung oleh teman-temannya. Nah, kemudian para pelaku ini mendapat kekerasan di rumah. Nah, ini pola yang hampir kami temui, eh, saya kira dari seluruh peserta didik yang kami dampingi, para pelaku ini rata-rata memang menjadi korban dari kekerasan rumah tangga atau setidaknya terpapar dari kekerasan yang terjadi di rumah. Sehingga akhirnya sebagai kompensasi anak ini melakukan kekerasan di sekolah. Nah, ini sebagai kompensasi psikologis ya dari apa yang didapatkan di rumah. Nah, ini tidak semuanya tentu, tapi seringkali yang hampir semua yang kami temui seperti itu. Kemudian menunjukkan perilaku yang kaku dan obsesif. Ini adalah karakter-karakter yang bisa kita temui pada pelaku. Sehingga kalau kita mau mengamati ada peserta didik yang fit dengan karakter-karakter ini, kita perlu betul-betul amati dan dampingi seperti itu. Nah, memang apalagi karena masih peserta didik ya, perilaku kekerasan itu tidak muncul begitu saja, tetapi dipelajari. Nah, entah itu dari rumah ataupun di sekolah, sehingga memang pada pelaku seringkali kita temui dia sudah terpapar dulu, entah itu menjadi korban atau menjadi saksi ya dari tindak kekerasan. Nah, sekarang kita bahas tentang saksi. Tadi saya katakan bahwa seringkali di workshop atau pelatihan tentang bullying itu saksi jarang sekali dibahas. Ya, padahal saksi ini perannya sangat penting di dalam bullying. Kita lihat perannya itu apa saja. Jadi secara umum ada 4 jenis saksi, Bapak Ibu. Ada yang menjadi assistance atau asisten. Jadi saksi tipe ini tuh mereka cenderung membantu, mendukung perilaku secara aktif untuk melakukan bullying. Jadi ketika saksi itu punya peran aktif membantu perilaku bullying, misalkan ada satu anak yang membuli temannya di kelas, kemudian dia membawa teman-temannya satu geng, mungkin tidak langsung membuli tapi mendukung secara aktif, ikut ikut membersamai kepada si pelaku. Nah, ini bisa disebut sebagai assistance. Dia secara empati mendukung pelaku bullying. Kemudian ada reinforcer. Reinforcer ini siapa? Adalah mereka yang tidak ikut membantu secara aktif, namun memberikan dukungan tidak langsung. Misal, ketika si anak korban itu dibully, reinforcer ini ikut tertawa. Misalkan ya, pelakunya ketawa-ketawa terus dia duduk di tempat duduk tapi sambil senyum sambil ketawa. Ini memang tidak secara aktif mendukung, namun memberikan reinforcement. Reinforcement itu penguatan bahwa pelaku dan gengnya, assistance-nya itu menjadi senang, menjadi tambah, wah saya hebat gitu ya, bisa teman-teman juga suka karena kalau saya melakukan ini. Nah, ini terjadi karena adanya reinforcer. Orang-orang yang hanya mengamati, tidak memberikan dukungan langsung, namun memberikan dukungan tidak langsung, baik ikut tertawa, ikut tersenyum ketika tindak bullying itu terjadi. Nah, kemudian ada yang menjadi defender. Defender ini adalah anak yang menaruh empati kepada korban dan menunjukkan dukungan baik langsung atau tidak langsung. Nah, defender ini biasanya jumlahnya tidak banyak, Bapak Ibu. Di suatu tindak bullying yang kami temui tidak banyak. Tetapi biasanya ada anak-anak yang ikut membela korban. Nah,
ikut membela korban. Inilah yang disebut sebagai defender. Walaupun untuk mendukung secara konfrontatif mungkin karena pelakunya kuat, dirasa apa namanya sangat berkuasa, defender ini tidak bisa secara langsung mendukung. Nah, ada juga bystander. Bystander itu apa? Dia ini tipe pengamat. Mereka mungkin empati namun hanya mengamati dan tidak mau terlibat. Jadi tipe bodoh amat. Terserah mau terjadi, yang penting mereka tidak menggangguku. Aku diam, tidak merespon apapun. Nah, ini adalah tipe bystander. Nah, dan secara sosial, peran saksi ini sangat berpengaruh terhadap apakah bullying itu apa namanya terjadi terus-menerus, kemudian tidak berhenti, atau kemudian ada apa namanya juga dari saksi ini kemudian bullying itu bisa terpecahkan karena ada laporan, ada pendampingan ke korban dan lain sebagainya. Jadi peran saksi ini sangat penting baik untuk mendukung ataupun apa ya namanya mencegah dan menangani bullying. Oleh karena itu nanti di bab bagaimana tentang pendampingan, mekanisme apa namanya merancang ya pencegahan bullying atau perlindungan khusus pada korban, peran saksi ini menjadi penting. Ini akan saya jelaskan pada bagian sesi selanjutnya. Seperti itu. Nah, yang tadi saya sampaikan pada korban yang tipenya proaktif, victim tipe proaktif biasanya mereka tidak punya defender. Nah, karena mungkin kepribadiannya dan lain sebagainya sehingga mereka tidak disukai, akhirnya tidak memiliki defender. Nah, hal ini yang perlu juga kita respon nanti bagaimana pada korban ini kita menangani, membekali agar tidak menjadi korban bullying kembali. Nah, yang terakhir ini adalah screening, Bapak Ibu. Apabila kita mengamati adanya beberapa tanda ya pada anak, yang antaranya anak itu ada luka fisik atau memar yang tidak terjelaskan, atau barang pribadi anak sering rusak atau hilang di sekolah. Kalau anak menjadi cemas dan gelisah di situasi sosial ya, nah, misalkan ketika upacara atau ketika olahraga atau ketika tugas kelompok anak ini cemas gelisah sendiri begitu, menghindar atau menolak berangkat sekolah. Nah, ini perlu hati-hati, berubah menjadi sangat tertutup atau rahasia. Atau anak tiba-tiba menjadi agresif atau emosional tiba-tiba. Atau anak sering mengeluh sakit perut, sakit kepala jika di sekolah, izin ke UKS tapi sering kali terus-menerus izin ke UKS misalkan. Ya, kita perlu hati-hati. Tujuh hal ini adalah beberapa tanda ketika anak itu mungkin sedang mengalami atau menjadi korban bullying. Nah, kalau kita mengamati hal-hal ini pada anak di sekolah kita, misal barang pribadi sering rusak dan hilang dan pada anak itu saja, nah kita perlu hati-hati dari 7 ini. Jangan-jangan anak itu menjadi korban bullying, maka kita harus berikan pertolongan pertama, penanganan dan sebagainya. Bagaimana memberikannya? Nah, nanti di bab-bab setelahnya akan kita bahas. Bapak Ibu, demikian materi pada hari ini. Pada sesi 2 ini, saya harap Bapak Ibu tetap mengikuti materi selanjutnya karena materi ini berkelanjutan. Apabila kita tidak berkelanjutan dalam mengamati materi ini, tentu Bapak Ibu bisa jadi tidak mendapatkan gambaran yang utuh tentang bagaimana bullying, kemudian pencegahan dan penanganannya secara komprehensif melalui pendekatan psikologi. Seperti itu, terima kasih banyak telah bergabung. Kita jumpa di sesi selanjutnya. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, tergantung dari Bapak Ibu menyaksikan video ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.